Oke, baik Bu. Kalau gitu sepertinya langsung aja kita mulai wawancara alias diskusinya sebenarnya. Baik, nama saya Rauna. Saya di sini sebagai pelajar penggerak dan sekaligus juga saya di sini ketua kelas 7. Saya mendapatkan RTL kayak semacam proyek begitu Bu untuk meneliti tentang penanganan kasus kekerasan dan perundungan di PKPM Generasi Juara. Dan mungkin sekalian juga saya butuh untuk meneliti tentang pencegahannya gitu Bu. Baik, ini yang pertama sebagai pembuka Bu, kekerasan dan perundungan itu apa Bu? Oke, perundungan ya, perundungan atau bullying. Bullying itu adalah kalau menurut pengertian secara umum itu maksudnya adalah melakukan tindakan atau baik verbal ataupun non verbal yang kemudian melemahkan mental atau melemahkan sisi kejiwaan dari seorang anak, Kak. Seperti itu. Kalau semisal di generasi juara itu ada kasus kekerasan atau perundungan di lingkungan generasi juara ini, seperti apa Bu penanganannya? Oke, baik. Kalau perundungan yang kalau misalnya terjadi di generasi juara, biasanya kita akan mengumpulkan data terlebih dahulu ya. Pertama adalah karena di kita kan kalau misalnya itu secara offline ya, kita bicara offline dan online. Karena Genju itu kan ada dua kelas ya. Dan perundungan itu tidak hanya secara offline, secara online pun bisa kan gitu ya. Nah, ketika secara offline kita bahas offline terlebih dahulu, kita biasanya kan mengumpulkan data-data karena offline ini kita ada CCTV gitu kan. Nah, maka kita akan mengumpulkan bukti-bukti CCTV. Setelah itu, kemudian biasanya kita akan ajak ngobrol dulu, Kak, dengan siswa. Ya, maksudnya siswa itu kita ajak ngobrol. Kenapa dia melakukan seperti itu, gitu. Ya, semuanya lah ya, mulai dari motif, kemudian dia tahu itu dari mana, ada masalah apa, hingga kemudian kita mengarah kepada pola asuh atau kebiasaan di rumah, gitu. Nah, setelah sudah tahu nih, kita akan panggil orang tuanya. Nah, orang tuanya itu pun kita akan panggil dua orang. Artinya tidak hanya ibunya saja, tetapi ayahnya pun kita panggil. Alhamdulillah beberapa anak yang pernah melakukan bullying ya, jadi bukan bukan korban, tapi justru pelaku. Itu alhamdulillah itu sudah mulai berubah gitu ya. Artinya dia sudah tidak melakukan lagi seperti itu. Jadi kita sadarkan dari sisi dia sebagai anak, birrul walidain, terus kita sadarkan juga mengenai cita-citanya dia dan lain sebagainya. Nah, itu secara offline. Bagaimana kalau secara online? Kalau secara online, kita taunya dari mana? Biasanya adalah laporan dari orang tua siswa lain. Dan ini juga pernah terjadi ya, apakah di grup dan lain sebagainya. Kita biasanya akan manggil orang tua tersebut, orang tua dari pelaku yang melakukan bullying. Memang ternyata ada beberapa orang tua yang tidak paham kalau anaknya melakukan hal tersebut. Dianggapnya itu adalah bercanda. Ya, alhamdulillah kalau orang tua itu paham, ya anak itu kemudian menjadi berubah. Tetapi ada beberapa yang masih tetap melakukan. Jadi sebetulnya saya melihatnya adalah balik lagi ke orang tua ya. Jadi kalau orang tua itu defense, itu memang susah membuat anak itu berubah. Oh, anak saya baik-baik saja. Tapi kalau misalnya orang tua itu mengakui dan mereka bisa kita ajak kerjasama, alhamdulillah anaknya kemudian menjadi berubah. Gitu sih Kak, kurang lebihnya. Mohon izin saya mau Saya ke bawah dulu deh, soalnya memberi ini memberi sedikit, Bu. silakan Pak Rama. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Rona ini sudah melakukan wawancara terkait dengan kegiatan kekerasan di PKBM Generasi Juara. Saya mau jelaskan dulu bahwa masalah ini sebenarnya sudah konsen nasional ya. Karena sudah konsen nasional, waktu itu pihak kementerian mengeluarkan instruksi bahwa setiap satuan pendidikan membentuk tim satgas untuk anti kekerasan di sekolah, anti bullying dan kekerasan di sekolah. Itu intinya. Termasuk untuk itu, di Genju juga sudah punya, ada satgasnya, ada pengurusnya, penanggung jawabnya bahwa ini ada SK kan, dan ini sebenarnya dilaporkan di Dapodik. Jadi bahwa ini sudah jadi concern nasional sehingga setiap satuan pendidikan harus memiliki satgas atau bahasa Inggrisnya task force, gugus tugas untuk menangani kasus-kasus yang ada di sekolahnya. Begitu kurang lebih. Untuk tambahannya bahwa ini sebenarnya isu nasional dan di Genju sudah merespon karena ini ada instruksi menteri sudah masuk juga di Dapodik. Begitu. Mungkin Mas Fadil bisa menambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Jadi kalau di Genju kita juga pernah ada pelatihan ya mengenai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini nantinya dikukuhkan bahwa dengan ramah anak ini kita tidak ada tuh bullying gitu ya. Dinas Pendidikan wilayah itu harus
harus mengevaluasi sekolah-sekolah yang klaim ramah anak gitu. Artinya kok dia ngomong ramah anak tapi ternyata pelaksanaannya tidak. Nah, tadi kalau Pak Rahmat tadi menjelaskan memang ini sudah isu nasional dan kami juga sering datang di pertemuan-pertemuan dan kami memang akan mulai mengaktifkan kembali yang namanya misalnya komite, kemudian di komite itu kemudian nanti ada yang bertugas task force ya yang tadi ya gugus tugas untuk menangani masalah bullying. Walaupun sebetulnya kita juga mengedukasi ya, cuman edukasi ini belum berjalan optimal untuk online. Maksudnya gimana? Belum mengedukasi secara optimal bahwasannya jangan sampai menjadi pelaku bully. Tetapi bully itu akan selalu ada di dalam kehidupan. Sehingga tugas orang tua untuk menguatkan mental anak dan kita juga bilang ke anak bahwasannya selama itu tidak membahayakan nyawa gitu ya, keselamatan, kamu fokus aja dengan apa yang menjadi positifmu gitu ya atau ke depannya. Tapi kalau sudah terkait dengan keselamatan jiwa, kamu wajib membalas. Jadi wajib membalas itu ya terserah supaya paling tidak dia tahu bahwa kamu tuh bukan orang yang lemah. Karena kalau kamu tidak membalas, kamu akan digitukan terus. Dan kalau itu secara offline sudah gitu ya. Kamu kalau diiniin balas, nanti temennya senang. Ya baik Bu, saya juga sebenarnya di sini harapannya bisa membantu mengedukasi khususnya yang online, utamanya buat teman-teman saya sekelas ini begitu Bu, supaya mereka semua yang online ini bisa teredukasi gitu Bu. Ya, wah dengan senang hati kalau Kak Rona mau bantu. Baik Bu, tapi kalau saya boleh tahu untuk gugus tugas tim penanganan kasus kekerasan dan perundungan kalau di generasi juara ini siapa ya Bu? Kalau 2 tahun yang lalu itu sempat ada, 2022 ya, sempat ada komite. Kemudian waktu itu ada Mbak Datu dan ada Mbak Desi. Cuman memang sekarang ini Genjuti di 2025 itu sedang berubah drastis Kak. Kami lagi memperkuat tim jadi banyak perubahan besar-besaran. Salah satunya nantinya gugus tugas itu misalnya ini kan terkait dengan BK. Nah, BK itu nanti ada Mbak Aziza gitu. Mbak Aziza kan memang basic keilmuannya ke sana gitu. Ya, nanti mungkin bisa melibatkan kalau tim tuh ada Mas Fadil, ada Mbak Datu. Nah, tapi juga dari sisi keilmuan yaitu ada Mbak Aziza. Kemudian BK tuh satu lagi ada Budayu. Cuman kalau Budayu ini online dan beliau sedang cuti bisa melibatkan yang ada Mbak Aziza atau mungkin nanti ada Bu Afroha yang guru squad gitu ya. Kita kan ada guru squad juga. Nah ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Nah sekarang kembali ke topik Bu. Jadi kita kan bicara tentang penanganan di generasi juara dari sisi sekolahnya. Nah lalu kalau dari sisi pelajarnya, apa yang bisa saya lakukan Bu ketika ada kejadian gitu? Kalau semisal saya menemukan ada kejadian perundungan atau kekerasan gitu Bu, apa yang harus saya lakukan gitu? Oh, oke, baik. Kalau misalnya terjadi, langsung lapor saja ke Pak Fadil. Pak Fadil ini kan kepala PKBM. Nah, nanti dari Pak Fadil akan menginstruksikan atau meminta tim yang ada di lapangan, kalau itu offline. Kalau misalnya online, nanti langsung Pak Fadil minta ke Korlas atau ke koordinator pendidikan pada Bu Mas'ah. Jadi nanti Bu Mas'ah kerjasama dengan Korlas untuk kemudian ngecek kalau di online gitu kebenarannya gitu. Tapi nanti ke depannya seperti itu Kak Rona. Ya baik Bu, berarti kalau semisal saya menemukan di grup yang siswanya doang nih Bu, berarti saya bisa melaporkan langsung ke Pak Fadil dan memberikan buktinya juga begitu ya Bu? Iya benar, harus ada bukti ya Kak. Jadi bukti-buktinya harus kuat. Karena kalau nggak buktinya itu kuat, ya khawatirnya kita jadi fitnah atau kita juga jadi timbul masalah baru. Seperti itu sih Kak. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Nah, ini tadi kita bicara tentang penanganan ketika sudah terjadi. Nah, tentu saja mencegah lebih baik daripada sudah terjadi begitu ya Bu. Nah kalau begitu sebagai siswanya apa yang harus dilakukan untuk mencegah kekerasan dan perundungan itu terjadi? Kalau dari sisi siswa ya itu tadi kita mengedukasi bahwasannya ya namanya perundungan atau bullying itu akan terus ada. Ibaratnya kalau saya selalu bilang bahwasannya nabi saja sekelas nabi aja diuji gitu ya. Ibaratnya kan dibully, dilempar kotoran, dikata-katai gitu. Artinya kita menguatkan dari sisi situ dan kita bukan berarti kemudian kita tolerir bullying ya, enggak. Tapi artinya kita menguatkan bahwa oh itu pasti ada. Tetapi kamu kalau enggak suka ya tidak boleh. Apalagi itu kan sebetulnya bully itu kan merendahkan ya.
Dan dalam agama kan tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi mengedukasinya seperti itu. Ya baik Bu, berarti kalau dari segi pencegahannya, kami sebagai siswa itu bisa saling mengedukasi, memberikan pengetahuan terkait dengan bullying ini begitu ya Bu? Ya, benar. Dan kadangkala tanpa disadari justru yang melakukan bully itu lingkungan terdekat, keluarga, orang tua, kakak, adik, kan gitu. Tanpa kita sadari. Ya baik Bu. Ya Bu, saya baru kepikiran pertanyaan nih. Kalau nggak ada laporan tentang bullying gini Bu, apakah Ginju mengadakan screening sebagai radar untuk mendeteksi gitu Bu? Kalau misal nggak ada laporan. Kalau untuk saat ini sih belum ya, karena saya pernah baca di satu buku bahwasanya sebetulnya pendidikan yang berhasil itu adalah mengubah atau menerima yang tidak baik menjadi baik gitu. Artinya, dan itu adalah salah satu guru kami, yaitu Pak Munif Khotib gitu ya, yang sudah almarhum. Beliau mengatakan bahwa sekolah yang baik adalah yang menseleksi siswanya hanya lewat nadi. Artinya selama dia masih punya nadi, artinya dia masih hidup, ya dia harus diterima. Mau seburuk apapun anak itu, mau senakal apapun anak itu, mau sejelek apapun anak itu. Karena tugas sekolah itu adalah mendidik, dan pendidikan adalah mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik dan membentuk sesuatu yang belum terbentuk, misalnya dia belum disiplin gitu, mungkin dia belum punya kebiasaan buang sampah di tempatnya. Nah, itu membentuk hal-hal seperti itu, membentuk mental-mental baik gitu. Jadi kalau untuk screening, saya rasa nanti kalau kemarin itu sudah masuk di dalam perencanaan Kak untuk tahun ini. Jadi lebih kepada kami akan melakukan wawancara pada saat masuk, tapi wawancara kebiasaan di rumah, wawancara bersama orang tua, karena ternyata kami juga baru tahu ketika anak-anak ini ngobrol dengan kita, ternyata orang tua yang di rumah atau tidak bekerja itu bukan jaminan atau tidak jaminan anaknya tidak bermasalah. Jadi itu yang nanti menjadi concern kita ya Kak ya, untuk screening, bukan untuk melabel atau untuk mengetahui apa yang sudah dia lakukan gitu ya, karena kan kita nggak mau jadi sekolah ya yang diterima yang baik-baik aja gitu ya, wajar kalau yang diterima baik-baik ya hasilnya jadi baik sih wajar. Ya baik Bu, berarti ini Ginju membuka diri itu dan menerima siswa yang dalam tanda kutip agak bermasalah gitu ya Bu, untuk diubah menjadi lebih baik begitu ya Bu? Ya, karena memang tugas pendidikan kan begitu ya Kak ya. Iya Bu, bener banget. Kalau udah baik dididik mah ya wajar. Mungkin kalau Kak Rona tahu ya, baca ceritanya perubahan KAI ya, Pak Jonan itu kan galak sekali, ngubahnya kan kayak gimana itu ya. Jadi mau mendisiplinkan, tapi di sisi lain bercanda, bisa ngobrol gitu. Kalau gitu izin kita bergeser topik. Kemudian topik berikutnya itu salah satu yang dibahas kemarin saat pembekalan belajar penggerak itu adalah kasus judi online di Indonesia. Untuk di Ginju sendiri, apakah pernah ada siswanya yang ternyata terseret arus judul begitu Bu? Dan kalau semisal ada itu, apakah Ginju menyediakan penanganannya? Kalau saat ini apakah sudah ada yang maksudnya siswa yang kita kena kasus judi online? Sampai saat ini saya belum dapat infonya. Naudzubillah ya, mudah-mudahan enggak gitu ya. Mudah-mudahan yang online ya baik-baik saja. Tapi kalau judi online sampai saat ini sih belum ada ya. Saya sih berharap nggak ada ya. Kalau offline mereka masih sama orang tua ya, jadi otomatis waktu online-nya kan terbatas ya Kak ya. Nah, selama ini sih kalau offline sih nggak ada. Cuman kalau misalnya ternyata ada ya tadi penanganannya kita langsung panggil orang tuanya. Oh ya baik Bu, kalau gitu saya izin bertanya, apakah Ginju merasa perlu Bu untuk mengedukasi warga belajarnya terkait judi online ini supaya kita warga belajar itu lebih paham gitu Bu, tidak terseret arusnya gitu. Saya berharap juga demikian sih Kak. Mudah-mudahan kita akan agendakan itu, karena biasanya mereka-mereka yang terkena judi online itu mereka-mereka yang ingin jalan pintas Kak. Ya, terima kasih remindernya ya Kak. Ya Bu, benar kayak yang diangkat di film Kemenangan Sejati itu yang dibikin sama Kemendikbudrismen, yaitu mereka-mereka yang kepengen segera kaya tapi nggak mau bayar kerja gitu. Dan akhirnya biasanya, awalnya kaya tapi ternyata malah di akhir kehabisan uang malah banyak ngutang gitu kan Bu. Iya. Ya Bu, itu fungsinya bersyukur ya Bu. Iya,
Iya. Ya baik Bu, syukron. Nah mungkin untuk terakhir nih Bu, apakah di Genji ini ada program penguatan karakter gitu Bu? Kalau Siapa tahu bisa penguatan diikuti karakter oleh pelajar penggerak. ada banget, ada banget. Apa itu Bu? Dan Program penguatan karakternya apa itu Bu? kalau penguatan karakter kita bilang adalah program soft skill. Jadi yang pertama adalah kalau di SPPMI ya Kak ya, kan biasanya orang tuh kalau sekolah ada catering ya Kak, yang masak itu kan sekolah. Kalau SPPMI enggak Kak, yang masak siswa Kak. Jadi yang nentuin lauknya apa, belanjanya apa, di mana itu siswa. Kenapa? Karena SPPMI ini kan SMP SMA ya Kak ya. Jadi artinya dia harusnya sudah paham lah ya. Ya masa sih dia yang lapar orang tua yang repot. Masak nasi aja kok ya harus minta orang tua yang masak, itu yang pertama. Dan dia juga harus paham, misalnya kita masak ternyata temennya nggak mau makan karena mungkin nasinya gosong, nasinya belum mateng gitu. Ada tuh, ternyata nggak enak ya. Artinya dari situ dia belajarkan, oh dia tidak boleh bersikap seperti itu ke orang tua. Itu untuk yang SMP SMA. Ini hanya sebagian kecil. Kalau untuk yang anak TK atau SD gitu, yang di SQUAD Sekolah Quran Adab Diniyah adalah setiap mau pulang dia harus membereskan ruang belajarnya. Jadi piket, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ngurus tempat sampah, gitu, bersihin sampah. Jadi di Genju tuh nggak ada OB Kak. Kayak di Jepang kan nggak ada tuh OB. Jadi semua dikerjakan oleh siswa. Ya jangan sampai yang ngotorin yang pakai kelas siswa kok ya orang lain yang suruh capek-capek beresin. Ini kan lucu banget gitu ya. Artinya mohon maaf kalau saya selalu bilang, emang kamu bayar berapa ke OB sampai kamu nyuruh-nyuruh. Nah, termasuk penguatan karakter berikutnya adalah masalah inisiatif. Nah, inisiatif ini menjadi titik berat sekarang di semester ini. Jadi kami itu akan memberlakukan ketika anak-anak datang ke sekolah, itu dia harus tahu apa yang terjadi. Misalnya kok sepatu berantakan, ada barang tidak pada tempatnya. Buat apa sih kalian itu sekolah 12 tahun kalau ada yang berantakan nggak ngerti, tapi nggak punya inisiatif, nggak peka. Sekolah 16 tahun kok orang ngerti ada sampah, ada cicak mati, dibiarin sampai ke rebung semut dan lain sebagainya. Kenapa? Saya kan lagi bolak-balik studi banding ke Jepang ya. Saya melihat di Jepang itu karakter ini diterapkan banget dari usia dini. Sehingga kalau itu udah dapet gitu ya, ya memang dari kita pegangnya SQUAD itu untuk TK sama yang PAUD enggak ya. Kalau PAUD sih masih main-main lah ya. Suka-suka dia deh kalau PAUD gitu ya. Tapi kalau TK itu sudah mulai itu makan ya dia harus nyuci piring sendiri, antri, terus kemudian nggak ada tuh Kak. Sampai kemarin tuh ada yang studi banding tuh Kak. Oh kalau makan mereka harus ngambil sendiri. Iya, habis ngambil sendiri mereka juga harus nyuci piring sendiri, antri. Iya, nggak ada yang kemudian ya udah ditumpuk, dicuciin, nggak ada cerita kayak gitu. Terus kemudian ada yang cek gitu ya di SPPMI lagi masak. Jadi mereka paham. Dan di SPPMI juga sama Kak, mereka harus membersihkan kelasnya. Banyak ya karakter tuh ya, mulai dari komitmen, integritas. Temuan kami tuh ini juga sedang ada temuan lagi. Karena ternyata anak-anak zaman sekarang itu yang paling ngeri itu adalah manipulatif Kak. Oh iya punten, saya jadi keingetan. Kita namakan, cuman kita nggak langsung ngomong bahwa itu penguatan karakter ya Kak ya. Tapi kita namanya adalah life coaching. Jadi dia itu nginep di sekolah selama 2 malam, 3 hari 2 malam. Setelah itu nanti semester berikutnya itu kita akan tambah. Nah nanti kita akan ajak jalan kaki gitu ya. Sih nggak usah jauh-jauh ya. Dari Depok ke Jakarta Selatan gitu, paling nggak ke Jagakarsa atau ke Kalibata. 15 kilo paling tidak kayak orang haji. Dan kita nanti mau lihat, nah ini juga sebetulnya salah satu penguatan karakter untuk lihat dia jalan itu ngoceh terus nggak, ngomel terus nggak, ngeluh terus nggak. Nah hal-hal kayak gitu. Cuman memang ini belum dilakukan karena semester ini SPPMI Ikhwan diproklamasi, diminta jalan dari proklamasi ke Tarumanegara yang jalan kaki cuman 10 menit aja gitu, udah mulai yang Bu, kenapa yang laki-laki yang disuruh jalan? Ya baik Bu, berarti di sini kita berlatih untuk mandiri dan berlatih menjalani kehidupan ya Bu. Kalau semisal buat kita siswanya yang online gitu, ada nggak Bu? Mudah-mudahan ya Kak, kita lagi konsep kalau ini nanti programnya lebih ke pelajarnya. Mudah-mudahan semester ini nanti kita akan buat. Baik Bu,
Syukurin jawabannya. Nanti saya tunggu ya Bu infonya kalau misal udah jadi konsepnya. Baik Bu, mungkin untuk wawancara saya terkait 3 topik itu mungkin sudah selesai ya Bu. Syukuran, terima kasih banget buat jawabannya, buat waktunya. Dan mungkin sebelum berakhir, saya butuh dokumentasi buat foto bersama Bu. Baik Bu, izin saya hitung ya. 1, 2, 3. Harus saya save dulu. Ibu untuk foto yang kedua. Ini 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bentar saya save dulu. Baik kalau gitu terima kasih banyak ya Bu Ida, Bu Aziza, Pak Rahmat, Kak Rama buat waktunya, buat jawaban-jawabannya. Syukron, jazakumullahu khairan. Sukses ya Kak, pokoknya terus menginspirasi lah, menyemangati gitu ya, bahwasanya anak-anak non formal homeschooling itu juga bisa keren gitu. Sama kerennya dengan anak-anak formal gitu ya Kak. Jadi itu saja, sukses, salam buat ayah bunda, mudah-mudahan konsistennya itu yang berat ya. Oke gitu, mohon maaf lahir batin ya Kak, kalau jawaban saya mungkin banyak hal yang kurang. Baik Bu. Sukses, saya juga undur diri nih gitu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya, Kak. Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.